Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Karya buku Jonathan Black. Bab 14. Misteri-misteri Yunani dan Roma. Misteri-misteri Eleusian. Socrates dan Daemonnya. Plato sebagai penyihir. Jati diri ilahiyah dari Alexander yang Agung. Kaisar dan Cicero. Kebangkitan penyihir. Jika kita melihat di dalam orang-orang Athena ada hadiah pikiran pribadi cuma-cuma, kita melihat di Sparta ada perkembangan keinginan pribadi, persaingan dan pemujaan, hingga ke pemujaan pahlawan dan laki-laki kuat. Kekuatan menciptakan ruang untuk berkembangnya budaya Yunani yang pada abad kelima sebelum Masehi mulai menetapkan tolok ukur dalam keindahan dari bentuk dan kekuatan kecerdasan yang telah dicita-citakan sejak lama. Inilah para anggota luar biasa dari Yunani, sang filsuf Plato dan Aristoteles, sang penyair Pindar dan penulis sandiwara Sophocles dan Euripides. Sebagian besar sekolah-sekolah misteri Yunani yang paling terkenal terletak di Eleusis, sebuah dusun yang berjarak beberapa mil dari Athena. Cicero, seorang negarawan Roma, adalah seorang calon anggota, akan mengatakan bahwa misteri-misteri Eleusian dan apa yang keluar darinya membentuk keuntungan terbesar yang diberikan Athena pada peradaban dunia. Eleusis berasal dari kata elauno yang berarti aku datang. Maksudnya, aku menjadi makhluk. Hampir tidak sebuah penjelasan masa kini berbicara tentang dinding bagian luar yang tidak ditandai yang dibuat dari batu kelabu kebiruan. Di dalamnya ada patung dilukisi dan dekorasi dinding berupa dewi-dewi, seikat gandum dan bunga-bunga berkelopak 8. Sebuah catatan mengatakan ada sebuah celah di langit-langit di bagian dalam rumah suci itu yang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Misteri-misteri yang lebih kecil dirayakan pada musim semi. Mereka mengadakan ritus penyucian dan juga dramatisasi kisah-kisah dewa-dewa. Sebuah patung dewa dimahkotai dengan myrtle atau semak yang selalu hijau, dan membawa sebuah obor dalam prosesi itu dengan nyanyian dan tarian. Dewa itu dikorbankan dan mati selama 3 hari. Ketika dewa yang dikorbankan dikisahkan bangkit dari kematian, kerumunan pendeta dan para calon berteriak, Iakos, Iakos, Iakos. Ada juga sebuah bagian seksual yang terang-terangan dalam perayaan ini. Psellus, seorang sarjana Bizantine, menulis bahwa Venus digambarkan seolah muncul dari dalam laut. Di antaranya bergerak tiruan alat kelamin perempuan. Dan setelah itu terjadilah perkawinan Persephone dan Hades. Hal itu dicatat oleh Slemen dari Alexandria bahwa pemerkosaan Persephone ditirukan, dan juga dikatakan oleh Athenagoras bahwa dalam keanehan itu drama yang bengis hampir seperti mimpi. Persephone digambarkan bertanduk di keningnya, mungkin menyimbolkan mata ketiga. Ada catatan-catatan tentang upacara yang menuangkan susu dari sebuah kendi emas berbentuk payudara. Pada satu sisi ini jelas berhubungan dengan pemujaan kepada Ibu Dewi, tetapi harus memperingatkan kita akan kenyataan bahwa pada tingkat yang lebih dalam, upacara-upacara ini dihubungkan dengan kehidupan setelah mati.
Kita tahu dari Pitagoras bahwa Bima Sakti terlihat seperti sebuah sungai luas atau barisan roh. Roh-roh seperti bintang dari yang mati naik melalui gerbang Capricorn dan naik menembus angkasa sebelum turun kembali ke alam materi melalui gerbang Cancer. Pindah berkata, "Berbahagialah ia yang melihat misteri sebelum dikuburkan di bawah tanah karena tahu apa yang terjadi ketika kehidupan berakhir." Sophocles berkata, "Sebanyak 3 kali bahagia mereka yang telah melihat misteri sebelum mereka mati. Mereka akan memiliki kehidupan setelah mati. Semua orang yang lainnya hanya akan merasakan derita." Plutarch berkata bahwa mereka yang mati mengalami apa yang dialami oleh mereka yang telah diinisiasi. Misteri yang lebih besar dirayakan pada saat atau kira-kira pada equinox musim gugur, dengan didahului oleh berpuasa selama 9 hari. Kemudian calon-calon diberi minuman yang ampuh disebut kykeon. Tentu saja kelaparan yang luar biasa akan dengan sendirinya membuat keadaan visioner, atau setidaknya sebuah kecenderungan berhalusinasi. Setelah berpuasa selama itu, calon-calon itu minum campuran barley panggang, air, dan minyak polei yang bisa membius jika diminum dalam jumlah mencukupi. Misteri itu dikenal untuk melibatkan orang-orang dalam pengalaman yang paling menegangkan, ketakutan liar, horor terhitam, dan kegairahan. Plutarch menulis tentang teror dari semua tentang diinisiasi, seolah mereka akan mati, dan tentu saja dalam artian yang sesungguhnya. Ada yang tersisa di tempat suci itu hanya beberapa batu yang terserak dan sepanjang panel dari bagian dalam yang selamat. Tetapi bayangkan jika Anda telah melihat pertunjukan dramatis kejadian supernatural yang mengerikan di misteri yang lebih rendah, dan sekarang percaya bahwa hal-hal itu akan benar-benar terjadi, bahwa Anda akan dibawa ke sebuah drama yang di sana Anda akan dibunuh dan benar-benar mati. Catatan Proclus menyatakan calon-calon diserang oleh pasukan iblis bumi yang menyerbu. Meskipun sekarang ini sangat sulit bagi makhluk spiritual yang lebih tinggi, dewa-dewa, ditekan ke bawah masuk ke alam materi yang padat. Itu relatif mudah untuk roh yang lebih rendah, seperti iblis dan roh orang meninggal. Calon dipermalukan dan dihukum, disiksa oleh iblis. Pausanias dalam bukunya Description of Greece menjelaskan seekor iblis bernama Euronymous, berkulit biru kehitaman seperti lalat, menyukai daging bangkai busuk. Haruskah kita percaya pada literatur ini? Seperti yang telah disebutkan terdahulu, upacara-upacara inisiasi ini sebagian merupakan drama dan ritual, dan sebagian lagi memanggil arwah. Obat bius itu memegang peran dalam menyihiri iblis-iblis itu. Tidak harus berarti mereka dibuat berilusi dari sudut pandang orang idealis. Kita harus juga ingat bahwa di pedesaan India ada upacara keagamaan yang cukup besar masih dilakukan. Pemujaan pada roh-roh yang lebih rendah, Pretas dan Buds dan Pisakas dan Gandharvas. Upacara-upacara ini di barat dikelompokkan sebagai upacara pemanggilan arwah. Sekolah-sekolah misteri disibukkan dengan memberikan calon-calon itu sebuah pengalaman spiritual autentik, yang dalam konteks filosofi idealistis berarti sebuah pengalaman roh yang asli. Pertama-tama iblis-iblis dan roh-roh orang mati, kemudian dewa-dewa. Pada abad kelima sebelum Masehi, tentu saja sulit bagi dewa-dewa tanpa tubuh materi untuk memengaruhi materi secara langsung, menggerakkan benda berat misalnya. Namun
Pendeta-pendeta inisiasi bisa merapal kata-kata ajaib menjadi gumpalan asap keluar dari api pengorbanan, dan wajah dewa kadang-kadang akan muncul. Karl von Eckartshausen, seorang teosofis akhir abad ke-18, mencatat pengasapan yang paling efektif untuk mengakibatkan penampakan hemlock, henbane, chevron, biji bunga, popi, asafoetida, dan parsley. Patung-patung yang tampak hidup secara ajaib yang membuat Yunani terkenal muncul dari sekolah-sekolah misteri. Kegunaan awal mereka juga membantu membawa dewa-dewa ke bumi, menampakkan diri. Kita tahu dari awal kegunaan patung di Mesir dan Sumeria bahwa dewa-dewa menempatinya, hidup di dalamnya seperti tubuh fisik mereka dan membuat mereka hidup. Jika Anda berdiri di depan sebuah patung Artemis di Epeus, Ibu Dewi berdiri di dekat Anda seperti pohon besar. Anda akan merasakan terserap ke dalam matriks nabati kosmos, gelombang cahaya lautan besar, dan menjadi satu dengannya. Patung-patung ini akan bernapas, tampak bergerak, konon kadang-kadang mereka akan berbicara dengan Anda. Setelah berbagai percobaan, calon yang berhasil diizinkan untuk naik ke alam Empyrean, sebuah tempat dibanjiri cahaya, musik, dan tarian. Dionysus, Bacchus, atau Lakos muncul dalam visi cahaya yang cemerlang dan indah. Aristides, sang orator, ingat, "Aku pikir dewa mendekatiku dan aku menyentuhnya. Aku dalam keadaan setengah bangun dan tidur. Rohku begitu ringan yang tidak bisa dimengerti oleh mereka yang belum pernah diinisiasi. Dengan roh terasa ringan, ia membicarakan tentang sebuah pengalaman keluar dari tubuh. Itu juga tampak jelas bahwa dewa-dewa kadang-kadang menempati tubuh nabati yang sangat halus pada klimaks misteri-misteri dan muncul seperti hantu atau khayalan bercahaya. Jadi, proses inisiasi memberi pengetahuan yang eksistensial, tidak bisa disangkal dan langsung dari sumbernya, bahwa roh bisa hidup di luar tubuhnya. Dan sementara dalam keadaan itu, calon menjadi sebuah roh di antara roh-roh, seorang dewa di antara dewa-dewa. Ketika seorang calon baru lahir kembali ke alam materi, ketika ia dinobatkan sebagai seorang anggota, ia menguasai banyak kekuatan, wawasan dewa, dan kemampuan untuk memengaruhi kejadian-kejadian. Oleh karena itu, pengalaman inisiasi merupakan sebuah pengalaman mistis. Namun, seperti yang telah kita lihat dalam kasus Pythagoras, pengetahuan praktik dan bahkan ilmiah diperlihatkan dengan lengkap dalam pengalaman ini. Setelah inisiasi, pendeta itu akan menjelaskan apa yang baru saja dialami oleh anggota baru, dengan menggambarkan pengungkapan misterius dari sebuah buku yang terbuat dari 2 tablet batu, disebut buku tafsir. Mereka menjelaskan cara alam materi dan tubuh materi manusia terbentuk, dan cara keduanya dibimbing oleh alam-alam rohani untuk membantu pengajaran mereka. Pendeta itu juga menggunakan simbol-simbol. Ini menyertakan juga tirsus terbuat dari setangkai alang-alang, kadang-kadang dengan 7 ikatan dan berujung bunga cemara. Ada juga mainan-mainan Dionysus, sebuah ular emas, sebuah lingga, sebutir telur, dan sebuah bagian atas pemintal yang bisa mengeluarkan bunyi Om. Cicero akan menuliskannya ketika Anda mengerti hal-hal itu. Misteri-misteri okultisme banyak berhubungan dengan ilmu pengetahuan alami daripada dengan agama. Ada juga elemen kenabian dalam pengajaran ini. Akhir inisiasi di Eleusis melibatkan calon diperlihatkan bulir, tanaman padi-padian dipetik yang masih basah diangkat dalam hening. Tentu saja, pada satu tahap misteri-misteri bersifat agrikultural dan mengharapkan panen yang baik. Namun, ada tahap lainnya yang berkaitan dengan memanen jiwa-jiwa.
Padi-padian itu adalah sepisa bintang, benih ilahiyah di tangan kiri Dewi, perawan dari bintang Virgo. Saya tentu saja sedang membicarakan Dewi Mesir yang disebut Isis. Padi-padian yang dibawanya melambangkan harapan pada masa pembibitan kosmis besar. Padi-padian itu akan dibuat roti pada perjamuan terakhir, melambangkan tubuh nabati pada Yesus Kristus dan juga dimensi nabati, atau keadaan lain dari kesadaran yang harus kita usahakan sendiri sesuai dengan kekristenan esoteris jika kita ingin bertemu dengannya di sana. Lagi, kita melihat bahwa dimensi nabati kosmos adalah fokus pemikiran esoteris. Dalam filosofi Plato itu adalah jiwa, perantara antara tubuh, materi, dan roh binatang. Jika kita akan meninggalkan alam materi dan masuk ke alam rohani, dimensi nabati harus menjadi subjek dari kerja kita. Roh bisa memengaruhi kejadian dengan cara yang lain. Semua orang merenungkan salah satu dari patung dada Sokrates yang selamat mungkin akan terkejut karena kualitas kesan satir yang hidup dari wajahnya. Dalam tradisi rahasia, Sokrates adalah seorang reinkarnasi dari roh besar yang semua hidup di tubuh Silenus. Sokrates kadang-kadang berbicara pada makhluk supernaturalnya, yaitu roh baiknya yang membimbing dia di sepanjang hidupnya. Hari ini, hal itu bisa jadi merupakan konsep aneh. Namun, catatan makhluk supernatural dalam zaman modern berikut ini mungkin mengandung pelajaran. Ini adalah suatu kejadian yang diingat oleh seorang murid filsuf esoteris Rusia, P.D. Ouspensky, seorang pemberi pengaruh formatif kepada banyak penulis dan seniman abad ke-20, termasuk penyair dan dramawan T.S. Eliot, sang arsitek Franz Lloyd Wright, dan seniman Kazimir Malevich, serta Georgia O'Keeffe. Seorang laki-laki yang berprofesi sebagai pengacara telah mendengarkan sebuah kuliah Ouspensky di sebuah rumah di London Barat. Ia berjalan keluar, bingung karena kuliah itu dan penuh keraguan. Namun ketika ia berjalan, sebuah suara masuk ke dalam dirinya. Jika kau kehilangan hubungan ini, kau akan melakukan sesuatu yang akan kau sesali sepanjang hidupmu. Ia bertanya-tanya dari mana suara itu berasal. Akhirnya ia menemukan penjelasan dalam ajaran-ajaran Ouspensky. Suara itu adalah diri yang lebih tinggi. Salah satu dari tujuan besar proses inisiasi yang diikutinya adalah untuk mengubah kesadarannya bahwa ia akan bisa mendengar suara itu setiap saat. Sokrates adalah seorang yang dibimbing oleh kesadarannya dengan cara seperti itu. Ia melakukan pekerjaan besar mengubah kearifan naluriah kedirian binatang yang lebih rendah ke konsep-konsep. Dan filosofinya seperti juga filosofi Pitagoras, tidak melulu akademis, ia juga merupakan filosofi kehidupan. Sasaran dari seluruh filosofi, katanya, adalah untuk mengajari manusia bagaimana caranya mati. Ada beberapa perselisihan, bahkan di dalam sekolah-sekolah rahasia, tentang apakah Sokrates seorang anggota yang sudah diinisiasi. Ketika dituduh merusak pemuda-pemuda Athena dan tidak percaya kepada dewa-dewa, Sokrates bunuh diri dengan minum cairan daun beracun, hemlock. Ia tewas dengan memaafkan semua orang yang menuduhnya. Sumpah menentang bunuh diri adalah satu hal yang harus dilakukan oleh para anggota. Menjadi biasa mengatakan bahwa agama memiliki efek negatif, bahkan merusak sejarah manusia. Perang-perang agama, inkuisisi atau pemeriksaan yang sangat teliti, tekanan dari pemikiran ilmiah dan sikap patriarkat yang mengurung secara rutin dikutip, layak diingat bahwa beberapa budaya manusia yang lebih tinggi dan megah berasal dari sekolah-sekolah misteri, dan bahwa mereka ini adalah bagian pusat dari agama yang teratur di dunia kuno. Tidak hanya patung dan drama, tetapi juga filosofi, matematika, dan astronomi, juga politis,
dan gagasan-gagasan medis muncul dari lembaga agama ini. Yang terutama adalah sekolah-sekolah misteri memengaruhi evolusi kesadaran. Sejarah kuno memberikan sedikit tekanan pada evolusi kesadaran, tetapi kita bisa melihatnya dalam tindakan lagi jika kita melihat pada perubahan-perubahan dalam drama Yunani. Dalam drama Aeschylus dan Sophocles, karya drama pertama mereka ditampilkan di luar sekolah-sekolah misteri, menampilkan kesalahan dalam adegan penganiayaan iblis-iblis yang bernama Erinyes atau Furies. Misalnya, dalam Oresteia dari Aeschylus pada 458 sebelum Masehi dengan drama Euripides 428 sebelum Masehi, Hippolytus, teguran ini telah dimasukkan dan diberi nama. Hanya ada satu hal yang bisa selamat dari segala cobaan kehidupan, sebuah kesadaran yang hening. Dalam sejarah kuno, hal itu dianggap bahwa orang-orang selalu ditusuk oleh kesadaran. Dalam pandangan ini, Euripides hanyalah orang pertama yang memberi nama untuk hal itu. Dalam pemikiran tradisi esoteris yang terjungkir dan terbalik, alasan sehingga tidak ada usulan kesadaran dalam setiap sejarah pengalaman manusia hingga ke titik itu adalah bahwa Eleusinian Mysteriet membuat dimensi baru dari pengalaman manusia. Kesenian dramatis besar memperlihatkan bahwa kita sering tidak merasakan apa yang dikatakan orang-orang kuno yang seharusnya kita rasakan. Hal itu memperlihatkan kepada kita cara-cara baru tentang makhluk merasakan, berpikir, berkehendak, melihat. Meminjam sebuah frasa dari Saul Bellow, hal itu membuka keadaan manusia sedikit lebih lebar. Ketika menonton drama Yunani, kita dibersihkan oleh katarsis. Para penulis drama Yunani memberi pengalaman kepada penontonnya yang dalam beberapa hal adalah pengalaman dalam inisiasi, dan cara kerja mereka berdasarkan sebuah pengertian tentang sifat manusia yang secara intinya merupakan inisiatis. Tubuh binatang kita telah kotor. Ia telah mengeras dan mengandung semacam cangkang yang melindungi. Kita menjadi nyaman dengan adanya cangkang itu. Kita bahkan semakin menggantungkan diri padanya. Namun kehidupan kita yang santai berjemur hanya dimungkinkan dengan pertumpahan darah, penyiksaan, pencurian, ketidakadilan, dan sebenarnya kita mengetahuinya. Jadi, jauh di lubuk hati kita ada perasaan benci diri sendiri yang mencegah kita untuk hidup sepenuhnya pada saat itu saja. Dari menjalani hidup sepenuhnya, kita tidak boleh benar-benar mencinta atau dicinta hingga cangkang yang seperti serangga dibuka oleh proses inisiasi yang menyakitkan. Hingga kita mencapai titik ketika kita tidak tahu seperti apa hidup itu seharusnya. Ketika kita melihat sebuah drama besar dari salah satu tragedi terilhami oleh pengalaman inisiasi, Oedipus Rex misalnya, atau King Lear, kita mungkin mendapatkan kesan mendalam dalam proses ini. Jika beberapa gagasan dari orang Yunani sulit dipahami, sulit diterima, yang lainnya mungkin pada pandangan pertama tampak agak jelas, bahkan lunak, hingga Anda mungkin berpikir mereka hampir tidak layak dikatakan sama sekali. Sejumlah ujar-ujar yang dikaitkan pada Pitagoras yang selamat, termasuk yang terutama dari seluruhnya, adalah hormati dirimu sendiri dan jangan menyerah pada godaan kecuali ketika kau setuju untuk tidak jujur terhadap dirimu sendiri. Untuk memahami mengapa ini menentang, bahkan mencengangkan untuk diucapkan, hal-hal yang mengguncangkan dunia dan sebagai hasilnya telah dikenang sepanjang masa, kita harus melihat mereka dalam konteks sebuah perkembangan diri sendiri yang baru. Demikian juga ketika Socrates berkata, sebuah kehidupan yang tidak ada maknanya tidak layak dijalani. Ia membicarakan orang-orang yang ketika itu tidak memiliki kemahiran dalam memahami pikiran abstrak untuk merenungkan kehidupan mereka. Ini adalah hadiah besar dari Socrates pada dunia. Ketika Socrates wafat, muridnya Plato menjadi
pemuka dalam filosofi Yunani. Plato lahir pada 428 ke dalam generasi pertama dengan pengajaran membaca yang sistematis. Ia mendirikan akademisi di Taman Kuburan Akademus di Athena. Dialogue karyanya adalah ungkapan filosofi pikiran di depan materi yang terbesar yang disebut idealisme, yang merupakan jantung buku ini. Dalam sejarah rahasia, semua orang telah mengalami dunia dalam cara yang idealis hingga saat ini. Bentuk kesadaran setiap orang seperti bahwa ia tidak akan mempertanyakan apakah gagasan itu bentuk yang lebih tinggi dari realitas dibandingkan dengan objek. Semua orang percaya ini tidak masuk akal secara naluri. Hal itu hanya menjadi penting bagi seorang anggota untuk mengonsepsi pandangan dunia yang idealistis dan menulis dalam istilah-istilah sistematis pada titik saat kesadaran telah berevolusi ke suatu tahap ketika orang bisa memahami sudut pandang yang berseberangan. Murid Plato, Aristoteles membuat loncatan fisik ke depan yang akan membawa ke materialisme yang merupakan filosofi dominan sekarang ini. Mudah bagi kita untuk salah menafsirkan idealisme Plato. Tampaknya wajar saja mengikutinya bagi kita. Jika alam material merupakan sebuah endapan dari proses mental, kita harus mampu menggunakan dunia dengan cara yang sangat jelas dan langsung hanya dengan memikirkannya. Sejatinya jika dunia tidak lebih dari semacam hologram raksasa, maka tidakkah kita bisa mematikannya? Dalam The Principle of Human Knowledge, karya Uskup Berkeley, filsuf idealisme yang paling berpengaruh di Inggris, menganjurkan sebuah versi idealisme sesuai dengan pernyataan bahwa materi tidak memiliki keberadaan tergantung pada persepsi. Dan ini adalah versi idealisme yang paling dikenal bagi mahasiswa filosofi di universitas Anglo-Amerika. Akan tetapi, menurut fakta sejarah, hal itu bukan mengenai posisi yang dipegang oleh mayoritas orang yang percaya pada idealisme di sepanjang sejarah. Seperti yang sudah saya nyatakan, orang-orang ini pernah mengalami dunia dalam cara yang idealistis. Kemampuan berkhayal mereka jauh lebih kuat daripada kemampuan berpikir mereka, yang ketika itu baru saja berkembang. Mereka percaya bahwa objek-objek khayalan lebih nyata daripada objek-objek pikiran. Tetapi ini tidak harus berarti bahwa yang terakhir benar-benar tidak nyata. Kebanyakan orang dalam sejarah yang percaya dalam idealisme sebagai sebuah filosofi kehidupan telah percaya pada materi diendapkan dari pikiran sebagai sebuah proses sejarah yang terjadi secara bertahap dan selama periode yang panjang. Mereka juga percaya dan masih percaya bahwa hologram itu akan seolah-olah dimatikan, tetapi lagi secara bertahap dan dengan melewati jangka waktu yang sama panjangnya. Hari ini para mahasiswa universitas memperdebatkan pro dan kontra idealisme. Mungkin merasa kesulitan untuk menyamakan gagasan Plato dengan dewa-dewa, malaikat-malaikat, seperti yang telah kita lakukan. Asosiasi ini membahayakan yang tampak sebagai antropomorfis kasar ke kepekaan modern. Akan tetapi, lagi sebagai fakta sejarah, orang-orang yang percaya pada idealisme sebagai filosofi kehidupan selalu cenderung percaya pada roh-roh, dewa-dewa, dan malaikat-malaikat. Ketika mempertimbangkan pikiran kosmis dunia, anyaman besar, prinsip-prinsip aktif di belakang penampilan hal-hal, banyak kaum idealis bertanya kepada diri mereka sendiri, seberapa jauh yang pantas untuk mempertimbangkan mereka sebagai makhluk-makhluk sadar seperti kita sendiri. Idealis seperti Cicero dan Newton telah mempertimbangkan orang-orang cerdas ini untuk menggunakan nama Newton bagi mereka, tidak sebagai bukan pribadi kasar, tidak juga sebagai pribadi kasar. Cicero dan Newton bukan orang-orang politeistik kasar, bukan juga monoteistik kasar. Mereka menjalani kehidupan sebermakna mungkin seperti yang dikehendaki kosmos. Mereka percaya bahwa sesuatu seperti kualitas manusia memang seperti kesadaran manusia, dibangun di dalam susunan kosmos. Dan yang terpenting,
Anggota-anggota dari perkumpulan-perkumpulan rahasia, seperti para anggota sekolah-sekolah misteri, bertemu dengan makhluk-makhluk cerdas tanpa jasad pada keadaan yang diubah dari kesadaran. Mungkin Goethe yang menulis tentang seperti apa rasanya menjadi seorang idealis dalam zaman modern. Ia menulis tentang merasakan kehadiran yang sesungguhnya dari interkoneksi hidup dengan dunia alami dan koneksi hidup dengan orang lain. Walau hubungan seperti itu mungkin tidak bisa diukur atau dilihat. Dan yang penting, ia menulis tentang roh-roh besar, universal yang menyatukan semuanya. Apa yang disebut Newton makhluk-makhluk cerdas, Goethe menyebutnya para ibu. Kita semua berjalan dalam misteri-misteri. Kita tidak tahu apa yang mengaduk-ngaduk di atmosfer yang mengelilingi kita. Tidak juga bagaimana hal itu terhubung dengan roh kita sendiri. Begitu banyak yang pasti bahwa kita ketika itu bisa mengeluarkan peraba itu dari jiwa kita di luar batasan fisik. Satu jiwa mungkin memiliki pengaruh memutuskan pada yang lainnya hanya dengan kehadiran heningnya yang bisa saya kisahkan segera. Itu sering terjadi pada saya ketika saya berjalan bersama seorang kenalan dan mempunyai gambaran hidup tentang sesuatu dalam benak saya. Teman saya itu langsung mulai membicarakan hal itu. Saya juga mengenal seorang laki-laki yang tanpa mengatakan sepatah kata pun tiba-tiba bisa membungkam sebuah kelompok yang sedang berbincang hanya dengan kekuatan otaknya. Kita semua memiliki kekuatan listrik dan magnetis di dalam diri kita, dan kita juga mengeluarkan seperti magnet itu sendiri kekuatan menarik atau menolak. Dengan pecinta-pecinta kekuatan magnetis ini luar biasa kuat dan berlaku juga walau sedang berjauhan. Pada masa muda saya mengalami cukup kasus ketika saya berjalan sendiri. Saya merasakan hasrat yang sangat kuat akan seorang teman perempuan yang saya cintai dan telah memikirkannya hingga ia harus datang untuk menemui saya. Saya begitu resah di kamar, kata teman perempuan saya, sehingga saya terpaksa datang ke sini. Goethe melanjutkan pembicaraannya tentang hubungan hidup yang terjadi di bawah fenomena seperti itu. Hidup dalam ketidakjelasan dan kesepian abadi. Para ibu adalah makhluk kreatif, mereka prinsip-prinsip kreatif dan mendukung. Dari merekalah segala yang hidup berlanjut dan membentuk di bumi. Apapun yang berhenti bernapas kembali kepada mereka sebagai sifat spiritual. Dan mereka menjaganya hingga muncul kesempatan baginya untuk kembali ada. Semua jiwa dan bentuk dari asalnya melayang di atas seperti awan di langit luas rumah mereka. Penyihir harus memasuki kediaman mereka jika ia ingin mendapatkan kekuatan atas bentuk makhluk. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Athena dan Sparta telah berjuang demi kekuasaan. Pada abad ke-4 keduanya dikuasai oleh Macedonia. Diperintah oleh Philip II, Plutarch mengetahui bahwa anak laki-laki Philips, Alexander, lahir pada 356 sebelum Masehi, sehingga kuil di Efesus dibakar oleh seorang gila. Setiap sekolah misteri diajarkan sebuah kearifan unik oleh kuil itu, yang karena itu Musa dan Pythagoras diinisiasi lebih dari sekali di sana. Pendeta-pendeta di sekolah misteri terhubung dengan kuil di Efesus yang mengajarkan misteri-misteri ibu bumi, kekuatan-kekuatan yang membentuk dunia alam. Dalam artian roh sekolah ini masuk ke dalam Alexander pada kelahirannya. Alexander akan menghabiskan usianya mencoba mengenali bagian ilahiyah di dalam dirinya. Suatu hari anak laki-laki yang tampan dan pemberani itu dengan mata berapi-api dan surai singa menjinakkan seekor kuda yang luar biasa dan liar bernama Bucephalus yang tidak bisa ditunggangi oleh jenderal-jenderal Philips yang ada. Philip mencari-cari seorang pandai ketika itu untuk dijadikan guru bagi anak laki-lakinya dan memilih murid terbaik Plato, Aristoteles. Alexander dan laki-laki yang lebih tua saling mengenal sebagai roh-roh yang berkerabat. Begitu Plato memberikan kesan konseptual dan formal kepada idealisme, maka tidak bisa dihindari lawannya akan segera dirumuskan.
alih-alih menyimpulkan kebenaran tentang dunia dari imaterial, prinsip-prinsip universal. Aristoteles mengumpulkan dan menggolongkan data dari alam material. Ia menyusun hukum-hukum fisika dengan sebuah proses abstraksi. Aristoteles mampu menciptakan cara yang betul-betul baru dan modern untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang membentuk alam. Sering dikatakan bahwa Kekaisaran Romawi memberikan sarana bagi tersebarnya agama Kristen, dan dengan cara yang sama Alexander menciptakan kekaisaran terbesar di dunia. Maka ini menjadi sarana bagi filosofi Aristoteles. Philip dibunuh ketika anak laki-lakinya baru berusia 20 tahun. Tetapi Alexander langsung menetapkan dirinya sebagai seorang penguasa jenius dan komandan tentara yang tidak terkalahkan. Pada 334 sebelum Masehi, ia memimpin pasukan tentara memasuki Asia, mengalahkan Persia dalam perang Isu, walau mereka kalah sebanyak 1/10-nya. Kemudian menyapu terus melalui Suriah dan Phoenicia sebelum mengalahkan Mesir dan mendirikan kota Alexandria di sana. Kemanapun pergi, ia mendirikan negara kota dengan gaya Yunani, menyebarkan politik Yunani sekaligus juga filosofi Yunani. Merupakan bagian dari misi Alexander untuk menyelamatkan kesadaran yang baru berkembang, dibuat oleh anggota seperti Plato dan Euripides, dari tenggelamkan oleh kekayaan yang lebih besar, kejayaan dan kekuatan militer Asia. Lebih khusus, ia akan menyelamatkan rasionalitas baru dari tersapu oleh peramal ritualistis kuno dan gambaran kesadaran. Pada 331 sebelum Masehi, Alexander mengalahkan Persia lagi, menghancurkan ibu kota kunonya di Persepolis sebelum mendesak lebih jauh masuk Afghanistan dan akhirnya ke India. Di sana ia berdebat dengan filsuf-filsuf Brahmin keturunan Risis, menonton ritus inisiator Brahmin yang suci. Pendeta-pendeta Alexander sendiri kagum melihat betapa upacara-upacara di sana sama dengan upacara mereka. Ada kisah bahwa Alexander mengirim seorang filsuf Yunani untuk menjemput seorang guru Brahmin untuk menghadapnya, menawarkan hadiah besar dan mengancam pemenggalan kepala jika menolak. Filsuf itu akhirnya menemukan Brahmin itu di dalam hutan dan menerima jawaban yang tidak menyenangkan seperti ini. Brahmin tidak takut mati ataupun menginginkan emas. Kami tidur nyenyak dan damai di atas dedaunan hutan. Jika kami memiliki kekayaan materi, itu hanya akan mengganggu tidur kami. Kami bergerak bebas di atas permukaan bumi tanpa pertentangan dengan segala kebutuhan kami, sebagaimana seorang ibu yang menyusui bayinya. Ini tanggapan yang jarang diterima Alexander. Hingga menjelang akhir hidupnya, tampaknya tidak ada yang bisa menghalanginya. Seperti yang terjadi hanya beberapa kali dalam sejarah, seorang pribadi tampak mampu membengkokkan seluruh dunia, mematuhi kehendaknya, seperti yang sudah saya nyatakan. Seluruh kehidupan Alexander bisa dilihat sebagai pencarian pengertian tentang asal kekuatan ilahiyah ini. Pada waktu yang berbeda, baik Perseus maupun Hercules diakui sebagai leluhurnya. Sesuai dengan berbagai tradisi, Aristoteles telah memberi Alexander sebuah salinan Iliad karya Homer yang dihafalnya, dan kadang-kadang ia menganggap dirinya sebagai setengah dewa seperti Achilles. Pada 332 sebelum Masehi, ia melanjutkan ekspedisi ke kuil Amun di oasis gurun pasir Siwa, kira-kira 500 mil di sebelah barat Memphis, Mesir. Dikatakan bahwa ia nyaris tewas dalam ekspedisi itu, walau ini mungkin sebuah rujukan untuk sebuah kematian mistis. Yang pasti adalah ia dikenal oleh pendeta-pendeta dan diinisiasi di sana. Kadang-kadang diperkirakan bahwa pendeta-pendeta itu telah mengatakan Alexander adalah anak laki-laki Amun Zeus. Mungkin bahwa tanduk upacara yang dikenakannya setelah itu merupakan tanda untuk hal itu.
Di beberapa negara yang dikalahkannya, ia dikenang sebagai laki-laki bertanduk. Dalam Al-Quran, ia muncul sebagai Zulkarnain, yang artinya yang bertanduk dua. Namun, menurut sejarah rahasia, kedua tanduk itu adalah tanduk dari seorang pemburu yang telah kita kenal, dan dua orang sahabat yang saling mencintai, Gilgamesh dan Enkidu, yang terpisah karena kematian Enkidu dan disatukan ketika mereka terakhir kembali sebagai Alexander dan Aristoteles. Pada usia 33 tahun, Alexander mengabaikan peringatan para astrolog Babilonia untuk tidak masuk gerbang kota mereka. 2 minggu kemudian ia meninggal karena demam. Segera setelah itu terungkap bahwa kekaisaran Alexander telah disatukan hanya oleh magnetisme dirinya sendiri. Buddhisme muncul sebagai dakwah pertama, agama misionari pada kira-kira 200 sebelum Masehi. Sebelum itu agama yang Anda percaya ditentukan oleh ras atau suku bangsa Anda. Sekarang keadaan manusia berubah. Bagi yang tidak diinisiasi alam rohani adalah visi yang memudar, meninggalkan jejak-jejak samar, sulit untuk dipastikan, sukar untuk dibedakan. Terilhami oleh Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles, orang-orang mengembangkan kecakapan untuk pikiran deduktif dan induktif. Mereka mampu menimbang argumen dari kedua belah pihak. Pada 140 sebelum Masehi, Roma adalah ibu kota dunia dan sebuah pusat kisaran dari gagasan. Seorang penduduk mungkin memiliki sistem kepercayaan yang sangat berbeda. Kultisme resmi dari dewa-dewa planet, pemuja Neo-Mesir dari Serapis, Epikureanisme, Stoikisme, filosofi dari Peripatetics, dan kultisme Mithraisme dari Persia. Pendeta Buddhisme dan Brahmin India jelas telah mencapai Alexandria untuk kali pertama dalam sejarah. Memilih salah satu dari sistem kepercayaan bisa menjadi pilihan pribadi. Pribadi-pribadi bisa memilih sebanding dengan bukti, atau mereka bisa memilih apa yang ingin mereka percaya. Dengan bangkitnya kekuasaan kekaisaran Romawi, kita mencapai zaman keyakinan yang tidak asli, sinisme, dan kesadaran akan penanaman kepekaan yang sama sekali baru. Ketika berpikir tentang Roma, kita membayangkan kecanggihan dan kemegahan yang juga paranoia. Jika kita membandingkan Yunani pada masa Perikles dan Roma pada masa Kaisars, kita melihat Roma sama sangat pongah, rumit. Ritual asap yang mengagumkan, dupa, dan hantaman simbal yang semula digunakan untuk menghipnotis orang untuk menjadi patuh kepada Baal, sekarang digunakan untuk menghipnotis orang-orang hingga mereka percaya bahwa berbagai anggota elit pemerintahan yang aneh dan egomania itu sebenarnya adalah dewa-dewa. Kaisar memaksa sekolah-sekolah misteri untuk menginisiasi mereka. Dalam prosesnya, mereka menemukan ajaran-ajaran inisiasi kuno berhubungan dengan dewa matahari. Julius Caesar menghapuskan Druid karena pengajaran mereka tentang misteri-misteri matahari, bahwa dewa matahari akan segera kembali ke bumi. Demikian juga August, ia melarang astrologi, bukan karena ia tidak percaya, melainkan karena cemas tentang apa yang bisa dibaca astrolog-astrolog itu di langit. Jika orang-orang tidak bisa membaca tanda-tanda waktu, ia mungkin bisa terus menampilkan dirinya sebagai dewa matahari karena ia telah diinisiasi. Caligula tahu bagaimana berkomunikasi dengan roh-roh di bulan dalam impinya. Namun, karena ia mendapatkan inisiasi itu dengan paksaan dan tanpa persiapan yang memadai, ia tidak bisa dengan tepat mengenali mereka. Caligula akan mengatakan bahwa Jupiter, Hercules, Dionysus, dan Apollo adalah dewa-dewa saudaranya.
sehingga kadang-kadang ia mengenakan pakaian mewah supaya sama dengan mereka. Pemerintahan gila Nero mencapai puncaknya ketika ia sadar bahwa ia sama sekali bukan dewa matahari. Ia merasa lebih baik membakar seluruh dunia daripada membiarkan orang lain hidup lebih besar daripada dirinya. Poros emas Apuleius adalah satu dari karya inisiasis dari zaman Romawi. Ia berisi sebuah kisah menakjubkan yang berhubungan dengan kehidupan roh. Cupid dan Psyche berisi peringatan yang sudah biasa dan sangat kuno tentang bahaya rasa ingin tahu, tetapi juga mengandung makna tingkat sejarah dan esoteris. Psyche adalah gadis muda yang cantik dan lugu. Cupid jatuh cinta kepadanya dan mengirimkan pembawa pesan untuk meminta gadis itu datang kepadanya di istananya di atas bukit pada malam hari. Gadis itu akan bercinta dengan seorang dewa, namun ada satu syarat. Persetubuhan mereka harus dilakukan dalam keadaan gelap gulita. Psyche harus percaya bahwa ia menikmati percintaan dengan seorang dewa. Akan tetapi, kakak perempuan Psyche cemburu. Ia mengejek adiknya dan mengatakan kepadanya bahwa dewa yang bercinta dengannya tidak tampan, tetapi raksasa ular yang mengerikan. Suatu malam Psyche tidak bisa menahan diri lagi, dan ketika Cupid tertidur kelelahan setelah bercinta, ia memegangi lampu minyak di atas Cupid. Gadis itu senang sekali melihat dewa muda yang sangat tampan. Namun ketika itu setetes minyak panas menetes di atasnya sehingga membangunkan Cupid. Psyche diusir dari hadapan dia selamanya. Makna ganda dari kisah ini, dewa itu benar-benar seekor ular mengerikan. Ini adalah sejarah Nephilim yang masuk ke dalam keadaan manusia, ular yaitu hasrat binatang, tetapi diceritakan dari sudut pandang manusia. Sekolah-sekolah misteri membusuk seperti yang telah kita lihat. Penggalian jalan masuk ke dunia bawah di Baia di selatan Italia mengungkap jalan masuk rahasia dan pintu angin yang pernah membantu calon-calon yakin bahwa mereka sedang mengalami pengalaman supernatural. Di dalam kegelapan yang berasap, pendeta-pendeta mengenakan pakaian seperti dewa akan muncul dari kegelapan memberi obat bius dosis tinggi dengan halusinogen kepada para calon anggota. Robert Sample telah menyusun kembali upacara inisiasi pada masa kemunduran terakhir. Peralatan yang dibutuhkan sebagian besar adalah efek spesial yang menakutkan, termasuk boneka-boneka seperti pada wahana kereta api hantu yang ada sekarang ini. Perbedaannya adalah bahwa pada akhir inisiasi Anda, ketika Anda kembali muncul ke tempat terang, pendeta-pendeta meremasmu, dan kecuali jika Anda percaya pada ilusi mereka tanpa ada keraguan sedikit pun, mereka membunuh Anda. Orang-orang jujur di Roma yang benar-benar diinisiasi mundur ke sekolah-sekolah yang lebih terlindung yang menjalankan cara pemujaan resmi secara bebas. Stoikisme menjadi ekspresi luar dari dorongan inisiatis dari masa itu. Titik kecerdasan yang berkembang dan evolusi spiritual. Cicero dan Seneca keduanya terkait erat dengan stoikisme. Mencoba meredam egomania master-master politis mereka. Mereka mencoba menentang pernyataan bahwa semua orang dilahirkan bersaudara dan budak harus dibebaskan. Cicero adalah seorang perkotaan dan kelas tinggi dan satu kekuatan besar untuk membangun kembali kekaisaran Roma. Ia menganggap inisiasinya di Eleusis sebagai pengalaman pertumbuhan besar dalam hidupnya. Ia telah mengajarinya, katanya, untuk hidup dengan gembira dan mati dengan penuh harap. Jika Cicero menatap curiga pada kegagalan orang-orang kelas bawah dan kepercayaan pada tahayul pada dewa palsu, ia juga bisa bertoleransi kepada mereka. Ia percaya bahwa bahkan mitos yang paling konyol sekalipun bisa diterjemahkan dalam sebuah cara alegori. Dalam The Nature of the Gods, ia memberikan penjelasan penuh cinta tentang gagasan stoikisme tentang roh alam semesta yang bergerak, kekuatan pembimbing yang membuat tanaman mencari makanan di bumi, memberi perasaan pada binatang gerak, dan naluri seperti
untuk mengeja apa yang baik untuk mereka yang hampir seperti akal. Roh bergerak yang sama dari kosmos memberi orang-orang alasan itu sendiri dan kecerdasan yang lebih tinggi kepada dewa-dewa itu sendiri. Dewa seharusnya tidak dibayangkan memiliki tubuh seperti kita, tetapi berpakaian dengan bentuk yang paling indah. Ia menulis juga bahwa kita bisa melihat tujuan mereka yang lebih tinggi dalam pergerakan-pergerakan bintang-bintang dan planet-planet. Ketika akal bulus politis berhasil menangkap Cicero, ia dengan tabah menyorongkan lehernya pada pedang perwira. Seneca juga percaya dalam kosmis ini, simpati penganut stoikisme dan kemampuan untuk menjadi cakap menggunakan simpati ini untuk kepentingan mereka sendiri. Dramanya, Medea mungkin mengutip rumus magic yang sungguhnya yang digunakan oleh pesulap pada masa itu. Medea digambarkan mampu mengarahkan kekuatannya berupa kumpulan kebencian yang demikian kuatnya sehingga ia bisa mengubah posisi bintang-bintang. Pada zaman kekecewaan ini, hal itu juga menjadi mungkin untuk menganggap bahwa dewa-dewa mungkin saja tidak ada dalam bentuk apapun. Di antara elit terpelajar, kelompok Epikurean merumuskan filosofi ateis dan materialistis pertama. Apa yang tersisa adalah percaya pada tahapan terbawah tentang roh orang mati dan iblis. Jika Anda membaca literatur pada masa itu, seperti Gospel dari Perjanjian Baru, Anda melihat mereka mencatat bahwa dunia mengalami epidemik iblis. Jadi, ketika para elit terpelajar mempermainkan ateisme, orang-orang mencoba dalam bentuk atavisme dari okultisme yang menggunakan fakta bahwa kehidupan iblis dan roh yang lebih rendah tertarik oleh asap dari darah korban. Pendeta-pendeta tinggi di kuil Yerusalem menggunakan genta-genta kecil yang dipasang pada jubah mereka sehingga jembalang yang hidup di kegelapan bisa mendengarkannya dan menyembunyikan tampang menjijikkannya jika mereka datang. Kuil memerlukan sistem pembuangan air yang besar dan rumit untuk mengulanginya, pembuangan bergalon-galon darah korban yang mengalir melalui setiap hari. Di seluruh dunia dilakukan tindakan yang semakin mendesak. Plutarch menulis menentukan pengorbanan manusia dengan cara memberi isyarat bahwa hal itu biasa dilakukan. Di Amerika Selatan, dalam sebuah parodi aneh, seorang pesulap hitam dipaku pada tiang salib.